Tuhan Allah yang setia, Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Yesus Tuhan, bagimu segala kemuliaan, segala hormat, segala kebesaran dan sorak-sorai. Yesus Raja, Allah yang hidup. Yesus, haleluya. Bagimu saja ya Tuhan, hidup kami hanya bagimu saja, dan segala pujian kami juga adalah bagimu saja. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan pagi ini, hanya Engkau yang dimuliakan pagi ini. Datanglah kerajaan-Mu atas kami, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami mau siap menerima firman-Mu, kami mau siap menerima kebenaran-Mu. Allah yang hidup, penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hello? Thank you media. Shalom Bapak Ibu. Masuki bulan Januari, tema daripada gereja kita adalah God's Calling, panggilan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, manusia, ada 3 jenis panggilan yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah panggilan Tuhan untuk kita bersekutu dengan Dia. Tuhan ingin untuk setiap kita membangun hubungan dengan Tuhan. Baik melalui ketika kita datang beribadah seperti hari ini, maupun juga ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu dalam firman, membaca firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita sedang membangun persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, sebuah panggilan Tuhan yang datang dalam kehidupan seseorang percaya. Penting sekali saudara untuk kita hidup di dalam panggilan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita dalam hubungan yang karib dengan Tuhan, maka kehidupan Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Dan kalau kehidupan Tuhan memenuhi kehidupan kita, maka yang terjadi adalah pernikahan kita akan hidup. Bisnis kita akan hidup. Kerohanian kita akan hidup. Kesehatan kita akan hidup. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dia Allah yang hidup. Tapi ada yang kedua saudara. Panggilan Tuhan yang kedua, next slide, tolong bantu media. Yaitu panggilan Tuhan yang kedua, yaitu adalah panggilan untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang dosen. Ada seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang dokter, pengacara, akuntan, bahkan pendeta seperti saya. Saudara, ada berbagai macam orang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Saudara, hal ini penting sekali untuk setiap kita mengetahui apa panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Di dalam dunia pekerjaan. Sebab ketika kita mengenali dan hidup di dalam panggilan Tuhan tersebut, maka kehidupan kita akan dibuat Tuhan semakin maksimal untuk dipakai Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara mau dipakai Tuhan dengan semakin maksimal?
Puji Tuhan. Saudara, tetapi selain daripada panggilan Tuhan itu, ada panggilan Tuhan yang lain, yang lebih jauh, yang lebih esensial. Yaitu adalah panggilan Tuhan untuk kita memenangkan jiwa. Saudara, berbicara memenangkan jiwa adalah berbicara mengenai menyelamatkan jiwa bagi Tuhan dan memuridkan mereka yang sudah diselamatkan. Saudara, Tuhan memanggil setiap kita untuk memenangkan jiwa. Kenapa saudara? Sebab firman Tuhan dalam kitab Yohanes saudara, ayat 3, 17, ayat 20, pasal 20, ayat 21, mengatakan bahwa sebab sebagaimana Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, demikian pun Tuhan mengutus saudara dan saya, Tuhan menciptakan saudara dan saya di dalam muka bumi ini, yaitu untuk melakukan hal yang sama, yaitu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang setuju mengerti katakan amin. Saudara, hal yang Tuhan mau pada hari ini berbicara mengenai panggilan Tuhan, untuk setiap kita mengerti bahwa Tuhan mau memanggil setiap kita, Tuhan mau untuk setiap kita melayani Dia untuk memenangkan jiwa. Saudara, melalui apa? Melalui profesi, melalui keahlian yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk itu. Saudara, jangan sampai kita salah bahwa ada orang-orang yang betul begitu giat mengejar panggilan Tuhan untuk menjadi apa dalam hidupannya. Ada orang berkata, saya mau mengejar panggilan saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi seorang insinyur dan sebagainya. Mereka bergiat luar biasa untuk mencapai panggilan Tuhan itu. Enggak salah untuk itu, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Setuju Bapak Ibu? Karena Tuhan mau untuk kita menyadari bahwa semua itu bahkan hanya menyerupakan sebuah kendaraan. Yang Tuhan mau menjadikan setiap kita mencapai panggilan Tuhan yang paling esensial dalam kehidupan kita. Itu untuk memenangkan jiwa. Sebab saudara, kalau kita tidak bergerak masuk dalam panggilan Tuhan yang berikut untuk memenangkan jiwa, kita akan menjadi orang egois. Ada sebuah cerita saudara, seorang dokter. Saya mau ceritakan ini lagi. Seorang dokter, dia orang yang sangat pandai, dokter spesialis internis, gelarnya juga PhD S3 saudara. Dan satu hal yang saya coba kenal dengan dia, dan saya tahu sejak puluhan tahun yang lalu, saya sudah tahu dia, saya kenal dia. Saudara, dia ceritanya begini saudara, dia mengerti sebuah panggilan Tuhan dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar menjadi seorang dokter yang terkenal dan hebat dan berhasil. Tetapi saudara, dia hidupi panggilan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Apa yang dia lakukan? Saudara, ketika dia praktek di sebuah rumah sakit, dia berusaha memfasilitasi gereja untuk bisa beribadah di ruangan di salah satu ruangan rumah sakit. Kenapa? Karena hatinya ingin supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Kerinduannya cuma satu. Dia rindu untuk orang-orang pasien yang dirawat di rumah sakit. Gak bisa pergi kemana-mana. Mereka bisa ibadah di hari Minggu. Dan orang-orang yang nemenin keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka juga gak bisa pergi tinggalkan. Mereka jadi bisa beribadah di gereja. Ingat saudara, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, gak zaman seperti sekarang. Orang bisa ibadah tinggal buka handphone. Betul Bapak Ibu ya? Online. Zaman dulu nggak bisa kayak gitu. Nggak ada cerita ibadah bisa online di handphone. Jadi kerinduan itulah yang membuat dia mengusahakan bagaimana memfasilitasi agar ibadah gereja bisa ada di dalam rumah sakit. Saudara, hal yang lain yang dia lakukan sampai hari ini saudara. Itu yang saya tahu sampai hari ini. Jadi kalau dia kunjungi pasien di ruangan kamar inapnya, dia bukan hanya periksa kesehatan, tetapi dia beritakan firman. Dia beritakan tentang Yesus, dia kuatkan orang yang sedang dirawat dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia rindukan untuk supaya jiwa-jiwa juga boleh diselamatkan. Bahkan bukan hanya orang dirawat saudara, ketika orang datang berobat jalan pun, enggak lupa dia seringkali sisipkan tentang Yesus. Berita pengharapan di dalam Kristus, berita keselamatan dalam Yesus. Saudara, mungkin ada di antara orang berkata, kayaknya agak berlebihan ya. Saya mau berkata begini, dia ngerti panggilan Tuhan apa dalam kehidupan dia. Semua kepandaian, semua profesi, semua keahlian itu hanya sebagai alat yang dia mengerti harus dipakai. Bukan untuk diri sendiri,
tetapi dipakai untuk kepentingan Tuhan. Amin saudara? Saudara, di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di dalam di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulang sekali lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, siapa yang masih hidup di dunia ini sekarang? Semua kita masih hidup. Supaya mereka yang hidup, ya artinya saudara dan saya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara, sekali lagi, ingat baik-baik. Tuhan ingin kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan melalui profesi dan keahlian yang Tuhan titipkan kepada kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan. Untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, di dalam kehidupan manusia ketika mereka menjalani hidupnya, ada 3 hal bagaimana cara mereka menjalani kehidupannya. Yang pertama adalah waste life, menyia-nyiakan kehidupan. Itu yang terkadang kita temukan orang di luar sana. Mereka menyia-nyiakan hidup mereka dengan melakukan perbuatan yang bodoh. Ada yang mereka menggunakan harta yang mereka Tuhan titipkan untuk berjudi. Saudara, ada yang mabuk-mabukan. Saudara, ada juga melakukan kebodohan-kebodohan yang lainnya. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka. Saya yakin tentunya tidak ada seorang pun di tempat ini seperti itu, bukan? Kita ngerti, kita gak mau kayak gitu. Kita gak mau menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan pada kehidupan kita, kepada kita. Tetapi ada jenis yang kedua, bagaimana cara seseorang menjalani kehidupannya. Yaitu adalah spend life. Bagaimana orang-orang mereka menggunakan waktu mereka, menghabiskan sumber daya yang ada pada mereka, segala potensi, segala hal yang Tuhan titipkan kepada dia untuk kepentingan diri sendiri. Semua dilakukan untuk diri sendiri. Saudara, kita temukan orang-orang di luar sana, dalam kehidupan dunia. Saya yakin setiap kita pasti mudah menemukannya, di mana ada orang-orang yang menghabiskan semua waktu yang ada, semua kemampuan yang ada, adalah untuk apa? Memperkaya diri. Untuk supaya apa? Supaya saya bisa berhasil mencapai apa yang saya inginkan. Saya mau sukses. Saudara, mereka berjibaku menghabiskan segala sumber daya yang ada untuk itu. Sama sekali tidak ada unsur Tuhan di situ. Yang mereka cuma pikirkan adalah kehidupan di bumi. Bagaimana selama saya hidup di bumi, saya kaya, saya berhasil, saya sukses, saya dihormati, saya terkenal, dan lain sebagainya. Tetapi nggak pernah memikirkan tentang hal yang bersifat kekekalan. Saudara, ini yang menjadi tipu daya iblis. Ketika seseorang tidak dapat ditipu oleh iblis untuk menyia-nyiakan hidupnya, maka iblis akan berusaha menipu orang itu untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk diri sendiri. Saudara, hal yang ketiga, invest life. Yaitu adalah seseorang menjalani hidupnya dengan menginvestasikan apa yang mereka punya untuk Tuhan. Untuk segala sesuatu yang bersifat kekekalan. Orang seperti ini tahu persis bahwa kehidupan bukan hanya di bumi, tetapi kehidupan juga ada di akhirat. Orang ini tahu persis bahwa ketika mereka menginvestkan sesuatu untuk yang bersifat kekal, maka dia akan bawa itu semua juga di dalam kekekalan. Apa yang bisa kita bawa dalam kekekalan? Buah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Paulus pernah berkata kepada salah satu jemaat, entah di Efesus atau di Filipi, dia berkata begini, kalian adalah mahkotaku. Apakah mahkota beneran? Enggak, saudara. Tetapi Paulus juga mengerti bahwa suatu saat nanti ketika dia datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa itu akan menjadi mahkota yang akan menjadi dipersembahkan pada Tuhan. Ini loh Tuhan. Amin, saudara? Saudara, gereja ini akan terus berusaha untuk menggerakkan setiap saudara untuk dimuridkan, untuk memuridkan jiwa-jiwa.
Gereja ini akan terus berusaha menggerakkan setiap saudara untuk memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Kenapa saudara? Sebab ketika seseorang berhenti, hidupnya digerakkan oleh Tuhan. Yang terjadi adalah iblis akan ambil alih. Iblis yang akan menggerakkan hidup orang itu dengan segala tipu dayanya, agar orang itu menyia-nyiakan hidupnya atau menghabiskan segala sesuatu dalam hidupnya untuk diri sendiri. Apa tujuan daripada agenda iblis untuk itu? Yang pertama adalah memisahkan kita dari Tuhan. Memisahkan kita dari Tuhan, itu tujuan yang pertama. Dan yang kedua adalah, kalau kita sudah terpisah dari Tuhan, dia akan bebas untuk menjadikan hidup kita mengabdikan diri kepada Dia. Dia akan bebas menggunakan seluruh kehidupan seorang manusia sesuai dengan apa yang keinginannya. Dan akibatnya yang terakhir adalah iblis akan membawa manusia itu kepada kebinasaan. Jadi hari ini saudara, saya mau ajak kita sama-sama mengerti. Tuhan mau untuk setiap kita untuk menggenapi, menghidupi, mengerjakan panggilan Tuhan yang paling esensial, yaitu adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena untuk itulah saudara dan saya diutus, diciptakan ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan berkata, kalau seandainya seseorang dia hidup menggenapi panggilan Tuhan, di Efesus 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa begini, ketika seseorang dia hidup di dalam panggilan Tuhan, memenangkan jiwa, menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa, yang terjadi adalah kehidupannya akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kehidupannya akan dipermuliakan oleh Tuhan. Kehidupannya akan dibawa di dalam kehormatan Tuhan. Kehidupannya akan mengalami kuasa Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupannya. Saudara, jadi kalau Tuhan mau kita menghidupi panggilan Tuhan untuk menangkan jiwa, karena Tuhan ingin setiap kita lebih lagi mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan untuk memanfaatkan kita. Saudara, hari ini renungkan sama-sama. Apakah kita sedang mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Memenangkan jiwa. Ataukah selama ini kita hanya berkutat habis-habisan hanya untuk sekedar memenuhi ambisi kita, pencapaian yang kita ingin dapatkan, untuk memperkaya diri, untuk menjadi seorang yang sukses. Enggak salah saudara untuk menjadi orang yang kaya. Enggak salah untuk kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Enggak salah untuk kita bisa menjadi bisa mencapai mimpi kita, kerinduan hati kita. Enggak salah. Saudara, itu tidak salah, tetapi kita harus ingat sekali lagi. Itu bukan tujuan akhir. Itu bukan tujuan akhir. Tuhan mau kehidupan kita digerakkan oleh panggilan Tuhan untuk menangkan jiwa. Bukan digerakkan oleh keinginan-keinginan hati kita sendiri. Yang setuju mengerti katakan amin. Oke saudara, sampai di sini jelas? Hari ini yuk kita renungkan. Kenapa saudara sekali lagi, kenapa saya terdorong kok mau balik lagi ke situ. Gini saudara, sekali lagi ingat saudara. Iblis itu akan tipu manusia. Kalau dia gak pakai cara yang pertama, kita sia-siakan hidup kita. Dia akan tipu dengan cara yang kedua. Habiskan segala sesuatu untuk diri sendiri dan tidak usah pikirkan tentang Tuhan. Pikirkan hidup di muka bumi aja. Tidak usah pikirkan bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Iblis tujuannya cuma satu, kita terpisah dari Tuhan saudara. Kalau kita terpisah dari Tuhan, wah, firman Tuhan Yohanes 15 berkata kita akan menjadi kering, mati, binasa. Saudara, kehidupan kita akan menjadi bulan-bulanan daripada iblis. Saudara, dan kalau itu terjadi, kehidupan seseorang bukan hanya menjadi menyedihkan bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi Tuhan juga sedih ketika melihat kehidupan kita seperti itu. Nah, saudara, hal yang berikutnya, kenapa Tuhan mau kita memenangkan jiwa? Saya mau minta tolong 4 orang bantu saya. Maju ke depan.
Kenapa Tuhan mau kita memenangkan jiwa? Sambil menunggu mereka, mari kita lihat firman Tuhan. Kitab Daniel pasal yang ke-12. Saudara, jadi sebelum kita masuk ke Daniel, saya mau sampaikan bahwa fokus gereja kita di dalam tahun 2023 ini adalah memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi apa fokus gereja kita sepanjang tahun 2023 ini? Memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pak, berarti di gereja ini kita kayak diperalat ya. Kok kelihatannya kalau gereja lain ya kelihatannya bagaimana cara supaya hidup berhasil, bagaimana supaya ekonomi meningkat, bagaimana supaya bisa mencapai keinginan hati, bagaimana sepertinya kayaknya ini loh kontekstual banget ya sesuai dengan kondisi kita. Zaman sekarang lagi berat, Pak. Kita perlu bagaimana caranya dapat firman dikhotbahkan, bagaimana supaya bisa meningkatkan penghasilan, bagaimana supaya ekonomi bisa naik, bagaimana bisa mengatasi kesulitan. Seperti itu yang kita butuh. Saudara, hal yang terkadang yang perlu kita renungkan adalah Tuhan tahu, Tuhan peduli kita butuh semuanya itu. Tetapi yang terkadang kita tidak mengerti atau ada orang sebagian tidak pahami Justru ketika hidup kita gunakan untuk Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sekalipun, ya mau tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sekalipun kita berjibaku dengan segala metode, teori yang ada. Saudara, tetapi terkadang kita temukan teori yang ada di lapangan, kadang-kadang gak bisa kepake. Betul gak, saudara? Kita tahu mesti begini, kita praktekin. Kita bilang, kok gak jalan sih? Kok gak bekerja sih? Saudara, kenapa? Karena kita kerja sendirian, gak ada hasilnya. Tetapi kalau kita bekerja bagi Tuhan, bukan buat gereja, saudara. Bukan untuk gereja, saudara tidak kerja untuk gereja. Tetapi kita kerja untuk Tuhan yang telah memanggil kita, mengutus kita untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Setuju, saudara? Kalau kita bekerja buat Dia bekerja buat kita. Amin, saudara? Dan kalau Dia bekerja buat kita, kemenangan pasti terjadi. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jadi hari ini saya mau ajak kita betul-betul melihat dengan cara pandang Tuhan. Jangan dengan cara pandang dunia yang berkata bahwa saya butuh. Fokusnya harusnya ke saya dong. Fokusnya harusnya kalau dengar khotbah itu harusnya ke saya dong. Hari ini kita ngerti di tempat ini kita diajak bukan fokusnya kepada diri kita. Tetapi fokusnya adalah kepada Tuhan. Amin, saudara? Saudara mengerti sampai di sini? Oke, saya akan teruskan. Kitab Daniel, pasal yang ke-12. Oke, teman-teman tunggu sebentar dulu ya. Saya bacakan dulu ya. Kitab Daniel, pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, terjemahan FIYH. Orang-orang yang sudah mati dan dikuburkan akan bangkit. Ada yang masuk ke dalam hidup kekal, dan ada juga yang masuk ke dalam kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini neraka. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan setiap manusia itu akan mati. Tetapi masalahnya ada yang masuk surga, ada yang masuk ke neraka. Betul, saudara? Ada 4 orang di depan kita ini. Ketika saudara lihat mereka, bayangkan wajah-wajah orang-orang yang saudara kenal yang belum percaya Tuhan. Yang belum menerima Tuhan. Baik itu mungkin orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Mungkin ada dalam gereja ini, mungkin ada di luar sana. Yuk renungkan sama-sama. Ketika saudara lihat mereka, Pak Gun lihat ke depan aja Pak Gun, ke sana. Ya, supaya mereka bisa lebih membayangkan wajah, jangan, ke sono. Supaya mereka bisa membayangkan wajah orang-orang yang, mari kita renungkan saudara, kita bayangkan. Mungkin itu adalah orang tua kita. Mungkin itu adalah paman, tante. Mungkin itu adalah teman kita. Bayangkan mereka saudara. Dan ketika kita tidak berusaha untuk memenangkan jiwa mereka, satu persatu berjalan menuju api neraka saudara. Satu persatu berjalan menuju api neraka. Saudara, terkadang mungkin kita berkata begini, sebentar, tunggu sebentar. Jangan cepat-cepat mau masuk neraka. Sabar. Nah, ini cuma ilustrasi, mohon maaf Cime. Oke. Jadi saudara, terkadang kita berkata begini, kan Tuhan bisa pakai siapa aja. Nanti gak ada orang lain yang akan memenangkan jiwa mereka.
Habis saya sibuk. Saya nggak ngerti mesti bagaimana. Saudara, tolong dengar baik. Kalau Tuhan izinkan kita berada di dekat mereka. Mereka kenal kita, kita kenal mereka. Tuhan tempatkan kita di posisi itu dengan satu tujuan. Untuk kita menangkan jiwa. Untuk menangkan mereka. Amin saudara. Dan kalau kita berkata, udah gak maulah. Udah nanti aja deh. Setiap kali kita mengundurkan waktu. Satu persatu. Jiwa-jiwa itu masuk ke dalam api neraka. Ketika kita berkata, habis saya butuh dong. Sekarang ini saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kalau saya nggak fokus kepada kebutuhan saya, siapa yang pikirin dong kebutuhan saya? Betul saudara. Mungkin kita berkata, kalau saya butuh ini. Coaching, sebentar coaching. Sebentar, sabar. Ini nggak tahu ada spirit apa ya, kita mesti berdoa ini ya. Kok pengen banget ke situ gitu ya. Oke, sebentar. Mohon maaf ya Cisiska, mohon maaf. Oke, saudara saya sampai di mana? Oke. Kebutuhan. Kita mungkin berpikir ini, kita butuh ini, siapa yang pikirin? Saudara, Tuhan tahu kita butuh ini. Tapi ketika kita bukan hanya fokus, bukan berarti nggak boleh dipikirin. Ketika kita bukan hanya fokus untuk memikirkan kebutuhan kita, tapi kita memikirkan Tuhan yang akan pikirin kita. Mungkin orang lain enggak. Mungkin teman kita enggak mikirin kita. Mungkin kita berkata, siapa? Zaman sekarang, kalau kita nggak pikirin diri sendiri, orang lain nggak bakal pikirin kita. Mungkin iya, tetapi Tuhan pasti pikirin kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu ingat, ketika kita tidak mau menangkan jiwa, satu persatu akan masuk ke dalam api neraka. Benar tadi udah janjian saudara, cuman lupa, biasalah, gak apa-apa ya. Oke, saudara kasih Tuhan, saya akan cepatkan ini karena waktunya sudah hampir mau habis. Tolong maju lagi ke depan, empat-empatnya. Dengan posisi yang tadi. Anggaplah mereka sudah bangkit gitu ya. Enggak saudara. Enggak, cuma ilustrasi. Saudara, kalau hari ini kita ngerti bahwa saya mau menangkan jiwa. Pak, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya menangkan jiwa? Kita belajar sebentar dari Paulus. Yuk, firman Tuhan bilang begini, 1 Korintus pasal yang ke-9. Firman Tuhan berkata, ayat ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku, yaitu Paulus, menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi ternyata bagaimana supaya Paulus bisa menangkan sebanyak mungkin orang? Satu hal yang dia lakukan. Dia meletakkan dirinya sebagai seorang hamba bagi orang lain. Artinya bukan berarti Paulus itu menjadi budak orang yang bisa diperlakukan seenak-enaknya. Sini ambilin air, sini bersihin WC dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi Paulus mengambil posisi seorang hamba untuk melayani jiwa-jiwa. Untuk dibawa datang kepada Tuhan. Prakteknya bagaimana? Saudara, ini hal yang praktis yang paling simpel bagaimana kita bisa menangkan jiwa bagi Tuhan. Dengan meletakkan diri kita sebagai seorang hamba yang melayani jiwa-jiwa. Bagaimana saudara? Jemput mereka yang belum percaya Tuhan. Datangi mereka. Ajak mereka. Bawa mereka untuk beribadah bersama saudara. Datang ke gereja bersama saudara. Duduk bareng bersama-sama dengan saudara di bangku gereja. Ini yang harus saudara lakukan. Dan simple saudara. Saudara beribadah bersama dengan orang yang saudara tadi rindu untuk menangkan. Lakukan itu. Ketika muji menyembah Tuhan, ajak yuk kita diri yuk. Kita sembah Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan, yuk kita dengarkan firman. Saudara, that's it. Gampang apa gampang saudara? Bawa jiwa-jiwa, datang beribadah. Dan itu yang perlu kita lakukan. Bagaimana cara kita menangkan jiwa? Datangi teman kita, sahabat kita, saudara kita. Yang belum percaya Tuhan. Ajak dia ikut pertemuan live kita. Yuk kita kumpul. Di tempat situ di rumah teman saya lagi ada yang ulang tahun. Cia, makan. Cia, yuk. Itu makanan enak-enak. Yuk. Cas. Iya, cas. Ciain ngomong casio gak usah buka masker, tenang aja, sabar. Oke. Ajak dulu ikut live saudara.
Kenalkan dengan teman-teman yang lain di dalam live. Kenalkan, ini namanya, kenalkan. Oh ini namanya Ko Edo ya. Ini baru pertama datang. Oke, yuk makan ke Ko Edo. Entar dulu, ibadah dulu ya. Oke saudara, lakukan seperti itu. Bisa nggak kira-kira saudara lakukan? Tapi terkadang saudara, nggak selalu gampang seperti tadi. Kadang-kadang saudara mau ajakin, yuk ikut yuk. Tuh, kagak mau saudara. Ketika seperti itu terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Jangan nyerah, jangan putus asa. Doa, Tuhan, Ko Gunawan Tuhan, jangan sampai dia masuk api neraka. Tuhan tolong Tuhan, selamatkan dia. Jangan cuma hanya berhenti berdoa, ajakin lagi, yuk Ko Gunawan, yuk. Masih nolak nih dia. Tapi nolaknya udah kayak tadi kan. Ya, udah lebih lembut ya. Doa lagi, Tuhan tolong. Apa yang terjadi saudara? Suatu saat Tuhan akan ubahkan hatinya berkata, yuk ikut yuk, ayo. Saudara, ini bukan turun masuk neraka, masuk sorga sekarang saudara. Juga coaching ya, saudara kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Thank you coaching. That's it, itu yang kita lakukan. Kayaknya waktunya gak cukup masuk ke poin yang ini. Saya mau sampaikan satu hal saja. Sebagai penutupnya saja. Hal yang terakhir dan yang terpenting. Kalau kita memenangkan jiwa, bukan metode. Metode tadi gampang saudara, simple. Kita bisa datang ke ibadah, kita datang ikut pertemuan live, kita kenalkan sama teman-teman komunitas rohani kita. Simple, kita bisa ajak gitu. Mungkin kita berkata, saya gak ngerti mesti firman Tuhan ya bagaimana, nginjilinnya bagaimana. Kita bisa lakukan hal yang sederhana seperti tadi. Betul gak saudara? Tetapi untuk yang sederhana sendiri pun kita tidak akan lakukan bila kita tidak memiliki belas kasihan Tuhan di hati kita. Seringkali orang berkata, susah menangkan jiwa. Susah, gak ngerti dan sebagainya. Masalahnya bukan susah. Masalahnya bukan ngerti, gak ngerti. Masalahnya bukan mampu, gak mampu. Tetapi belas kasihan Tuhan di dalam diri kita. Untuk jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Tuhan. Ada gak? Saudara, next slide yang terakhir saja. Yang terakhir, Good Samaritan. Kita tahu cerita ini, Samaria, orang Samaria yang baik hati. Kita tahu cerita singkatnya adalah ada orang yang dipukulin, dirampok, dihajar habis-habisan, dan terkapar. Saudara, berbicara mampu, imam dan orang Lewi itu mampu. Berbicara kesamaan, mereka sama-sama orang Yahudi. Satu suku, satu bangsa. Sebetulnya akses itu terbuka lebih besar buat mereka. Tetapi mereka menghindar, mereka pergi menjauh. Mereka don't care, mereka berkata, dia bukan bagian saya. Dia bukan kelompoknya saya. Saudara, mereka tidak lakukan apa-apa. Tapi seorang Samaria, berbeda bangsa. Tetapi dia punya hati yang punya belas kasihan atas jiwa-jiwa ini. Apa yang mereka lakukan? Saudara camkan baik-baik. Dia keluarkan minyak yang dia punya untuk membersihkan luka itu. Dia naikkan orang itu ke keledai tunggangannya. Seharusnya yang pakai keledai siapa? Dia. Dia bisa pakai keledai, gak perlu capek. Tapi dia pakai keledainya untuk jadi tunggangan si orang yang terluka itu. Dia rela keluarkan uangnya untuk bayarkan kamar sewa di hotel. Untuk bisa merawat orang itu. Saudara, ketika seseorang hidupnya dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan bagi jiwa-jiwa, dia akan rela mengeluarkan apa yang dia punya untuk menangkan jiwa-jiwa itu. Waktunya, tenaganya, pikirannya, usahanya. Dia rela keluarkan itu. Apa yang dia punya agar jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara, kalau kita tidak punya belas kasihan Tuhan, jangankan untuk kita nginjil, untuk bawa saja, untuk ikut datang ibadah, kita bilang gini, repot, mengganggu, nanti pulangnya mesti nganterin lagi. Padahal kan saya pengen pergi setelah pulangnya, saya pengen itu, saya pengen ini, jadi gak santai dong. Aduh,
Belum nanti ongkosnya tambah banyak. Waktunya mesti bangun lebih pagi, jemput dia. Saudara, yang sesimpel itu saja bagi banyak orang adalah susah men. Bukan masalahnya susah atau tidak susah, mampu atau tidak mampu. Masalahnya di sini. Hari ini saya berdoa, roh belas kasihan Tuhan dicurahkan atas kita. Bukan hanya atas saudara, atas saya juga. Kenapa? Karena saya juga butuh belas kasih Tuhan ditambah-tambahkan dalam kehidupan saya. Hari ini mungkin saya bisa berkata, oh saya sudah punya belas kasihan Tuhan. Saya berdoa buat diri saya sendiri, Tuhan please tambahkan. Kenapa? Karena saya pun ingin dipakai Tuhan lebih lagi untuk menangkan jiwa-jiwa. Saya ingin berbuah lebih lagi karena saya tahu saya dipanggil Tuhan di dalam area bekerja dalam Tuhan menjadi seorang pendeta, bukan sekedar diri atas mimbar khotbah. Pendeta bukan sekedar untuk mempersiapkan ibadah, tapi saya tahu sebagai seorang pendeta pun termasuk saudara dipanggil sebagai seorang apa profesi saudara. Hal yang sama, melalui itu Tuhan mau setiap kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan saudara, yang Tuhan mau sampaikan hari ini adalah, yuk sama-sama kita minta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Saudara, minta belas kasihan Tuhan, Tuhan tambahkan belas kasihan. Ketika kita punya belas kasihan, kita mulai terpikir. Pertama mungkin kita mulai terpikir, oh iya ya, si Anu ya, bagaimana tuh kondisinya dia ya? Oh iya, si Anu ya, kayaknya udah lama ya nggak ngeliat dia. Oh iya, si Anu ya, kemana aja dia sepertinya udah pergi ninggalin Tuhan. Oh iya, si Anu ya, aduh kesian amat ya. Dia udah tua, belum kenal Tuhan. Aduh bagaimana ya? Oh si Anu ya, kok kelihatannya dia, dulu dia pernah pelayanan, sekarang enggak. Sekarang itu udah jauh dari Tuhan. Mulai pertama-tama yang Tuhan kerjakan ketika kita punya belas kasihan, Tuhan mulai ingatkan. Tuhan mulai kasih kita notis, si A, si B, si C. Jangan berhenti sampai di situ. Minta Tuhan tambahkan belas kasihan Tuhan lebih lagi. Karena apa? Karena ketika kita semakin dipenuhi belas kasihan Tuhan, kita akan siap melangkah. Siap mengeluarkan apa yang kita punya. Ingat saudara, uang, harta, kedudukan, keahlian, kepandaian, kemampuan, semua yang ada, Tuhan titipkan bukan buat kita habisin, spend buat diri kita sendiri. Spend buat anak-anak kita sendiri. Tetapi ada Tuhan punya tujuan untuk kita menangkan jiwa. Mulai doa, Tuhan, jiwa yang mana yang Tuhan mau saya menangkan? Jiwa mana yang Tuhan mau menangkan melalui saya? Mulai doa, Tuhan berikan tambahkan belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan satu pujian sama-sama. Berikan ku hati. Kursi pindah akan pimpin gitu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas. Ini doa kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu Melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikan ku hati. Biar musik saja angkat pujian dari awal. Dengan lembut sekali. Yuk sama-sama saya ajak kita tundukkan kepala sesaat yuk. Hari ini Tuhan telah sampaikan mengenai kebenaran firman-Nya. Tuhan memiliki sebuah panggilan dalam kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara sudah pernah mendengar panggilan Tuhan untuk datang berdoa, beribadah, melakukan firman, melayani Tuhan. Mungkin saudara juga sudah pernah mendengar panggilan Tuhan
untuk saudara menjadi seseorang somebody dalam kehidupan saudara. Entah menjadi seorang insinyur, seorang dokter, pengacara, konsultan, sebagai seorang bisnismen. Saudara pernah mendengar itu. Tetapi mungkin hal yang ketiga, saudara belum pernah mendengar hal panggilan ini. Selama ini oleh karena itu saudara begitu sibuk hanya sekedar berkutat untuk kebutuhan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Saudara mungkin tidak waste kehidupan saudara. Saudara tidak menyia-nyiakannya. Saudara mempunyai manajemen waktu yang begitu luar biasa. Saudara punya disiplin kerja yang begitu luar biasa. Tetapi semua itu saudara lakukan, menghabiskan segala potensi yang ada hanya untuk diri sendiri. Bagaimana supaya saya bisa sukses, bagaimana saya supaya bisa menjadi tambah kaya, bagaimana saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, prestasi-prestasi yang mengagumkan, bagaimana saya bisa menjadi orang-orang yang mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan saya. It's okay saudara, enggak salah. Tetapi Tuhan ingatkan hari ini, it's not enough. Jangan berhenti di situ. Ada sebuah panggilan Tuhan yang lebih esensi dan jauh lebih bersifat kekal untuk kehidupan saudara, bukan hanya di bumi ini saja, tapi juga untuk nanti di akhirat. Tuhan mau kehidupan saudara menggenapi panggilan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Hari ini kita telah dengar firman. Berapa banyak saudara berkata, aku mau Tuhan, aku mau. Aku mau mengerjakan panggilan-Mu ini dalam kehidupan saya. Pakai hidup saya Tuhan. Pakai hidup saya untuk memenangkan jiwa bagi-Mu. Kalau itu saudara orangnya, yuk angkat kedua tangan saudara kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta berikanlah belas kasihan-Mu lebih lagi untuk jiwa-jiwa dimenangkan. Tambahkan lebih lagi belas kasihan-Mu dalam kehidupan saya. Untuk saya dipakai Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dipakai Tuhan untuk memuridkan jiwa-jiwa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan, pakai kehidupan saya semakin berbuah. Karena hamba mengerti Tuhan punya rencana atas kehidupan setiap kami. Mulai hari ini Tuhan wahyukan, nyatakan wajah-wajah jiwa-jiwa yang Tuhan mau untuk mereka menangkan, untuk mereka jamah, bukan hanya sekarang tetapi nanti ketika mereka pulang, ketika mereka di perjalanan, ketika di rumah. Ingatkan Tuhan, siapa orang-orang yang Tuhan mau untuk dimenangkan melalui mereka. Tuhan, berikan kepada kami hati penuh belas kasihan. Kami tahu Tuhan telah berikan kami kemampuan, Tuhan telah berikan kami kesehatan, Tuhan telah berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kepada kami profesi, Tuhan berikan pada kami keahlian, Tuhan berikan pada kami sumber daya, uang, waktu dan sebagainya yang lain. Tuhan, mulai hari ini keputusan saya bersama dengan umat-Mu di tempat ini, kami tidak mau spend semua itu untuk diri sendiri, tetapi kami mau mulai hari ini menggunakannya, menginvestasikannya untuk Tuhan dan untuk kekekalan. Pakai kami gereja-Mu sepanjang tahun 2023, kami fokus untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa dan memuridkan mereka. Kami percaya ketika kami fokus kepada kepentingan Tuhan, Tuhan akan fokus kepada kepentingan hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa bersama berkata, amin. God bless you saudara.